Astaghfirullahaladzim ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususan ila rohi Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi sirin Nabi wa alin Nabi ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Pada minggu yang kemarin kita ada membacakan sedikit hadis-hadis yang berkaitan tentang hadis-hadis atau 40 hadis akhir zaman. Nah, sebagaimana itu disusun oleh guru kami Kiai Haji Fahmi Zamzam. Nah, kemudian sebagaimana yang dijanjikan bahwa pada minggu ini dan seterusnya insya Allah kita akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi atau yang kita kenal dengan nama beliau itu Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi nama beliau ya. Biasanya kalau misalkan kita membaca kitab-kitab fikih, nama beliau cukup terkenal, pendapat Imam Nawawi. Nah, salah satu di antara Syekhul Islam di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau di dalam mazhab Imam Hambali itu kan Syekhul Islamnya itu Ibnu Taimiyah dan kita tidak menggunakan pendapat itu. Tidak menggunakan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Nah, sedangkan kita di sini menggunakan pendapat Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi atau Imam Nawawi. Nah, insya Allah nanti selanjutnya untuk pembacaan hadisnya ini juga kita baca secara cabut-cabutan. Jadi misalkan yang nomor 1, kemudian nomor 2, loncat nomor 6. Nah, lanjut-lanjut aja karena kebanyakannya ada hadis-hadis yang serupa saja. Hadisnya serupa atau hadisnya itu tuh kaitannya itu tuh dengan hadis yang lain sudah dibahas sebelumnya. Jadi kalau misalkan hadis yang pernah dibahas sebelumnya jadi kita lewatkan saja. Pada pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang babul ikhlas wa ihdarin niyati fi jamil amal wal aqwal wal ahwal al barizati wal khafiyah. Nah, pembahasan yang pertama ini biasanya di dalam kitab-kitab hadis pada umumnya membahas masalah ikhlas atau membahas masalah niat. Ini mirip-mirip kalau misalkan kita belajar ilmu fikih. Kenapa kalau dalam ilmu fikih itu rata-rata yang dibahas bab awal itu pasti masalah toharoh. Nah, itu kebanyakannya gitu, masalah toharoh dulu kemudian baru merangkak ke masalah sholat, kemudian merangkak ke masalah-masalah yang lain. Sama di dalam bab hadis kebanyakannya seperti di dalam kitab Arba'in itu yang hadis yang pertama itu membahas masalah niat juga. Kenapa? Di sini menunjukkan menurut Syekh Ali Ghoma atau Syekh Ali Al-Jumu'ah, beliau mengatakan bahwa kenapa di awal-awal itu kita harus membahas masalah niat. Kalau di dalam hadis ya atau di dalam masalah dalam pembahasan ilmu tasawuf misalkan atau di dalam masalah fikih membahas masalah taharah, karena yang awal mulanya yang harus kita sucikan ketika menghadap Allah adalah hati. Nah, itu dalam ilmu tasawuf. Dan apabila kita ingin menghadap Allah secara zahirnya maka kita wajib bersuci terlebih dahulu. Nah, bersuci terlebih dahulu. Jadi ketika seseorang itu tidak bersuci menghadap Allah maka tidak sah. Seseorang apabila sholat namun tidak berwudu kan tidak sah sholatnya. Nah, itu. Kita langsung saja. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan tulus ikhlas, menjalankan agama untuknya semata-mata, berdiri dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat, dan yang sedemikian itu adalah agama yang benar. Artinya apa? Ketika kita mengamalkan ajaran agama Islam,
mengamalkan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diperintahkan tuh apa dulu? Melaksanakan ibadah sholat. Makanya biasanya kalau ada orang dia itu tuh mau masuk Islam, maka wajib hukumnya kita, walaupun kita misalkan cuma orang biasa, kita wajib mensyahadatkan orang tersebut. Harus disyahadatkan. Ada misalkan teman kita dari kalangan Nasrani, aku ingin masuk Islam, jangan kita bawa dulu, tunggu sebentar aku bawa ke guruku dulu, jangan, langsung kita Islamkan di sana. Sebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah pesuruh Allah, dan aku berjanji tidak akan kembali ke agama asalku. Nah, kemudian jikalau sudah disyahadatkan, baru mau dibawa ke para alim ulama atau guru-guru agama untuk diberi pelajaran mengenai masalah sholat dan lain sebagainya. Apabila misalkan dia itu tuh bersyahadatnya itu tuh anggaplah mulai jam 8 pagi, maka kita wajib mengajarkan dia sholat sebelum melaksanakan sholat zuhur. Jadi waktu dia sholat zuhur, dia sudah tahu dah tata cara melaksanakan ibadah sholat. Nah, kata guru kami Habib Husain bin Alwi bin Agil, bagaimana kalau misalkan seandainya orang ini masih belum tahu bacaan sholat, masih belum tahu bacaan Al-Fatihah dan lain sebagainya, masih belum tahu bagaimana caranya? Boleh, kata Habib Husain bin Alwi bin Agil, karena dia ini mu'allaf, maka dia ketika Allahu Akbar cukup berzikir saja. Misalkan dia cuma membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ruku baca la ilaha illallah saja, tidak membaca Al-Fatihah. Boleh nggak? Boleh, karena dia baru masuk Islam. Tapi diwajibkan juga kita mengajarinya dan menyuruh dia menghafal. Paling tidak sholat zuhurnya tadi kan membaca yang seperti demikian. Nah, sholat asarnya dia sudah hafal surah Al-Fatihah. Paling tidak seperti itu. Itu kata guru kami Habib Husain bin Alwi bin Agil. Kemudian waqala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging dan darah-darah binatang kurban, akan tetapi akan sampai kepadanya ketakwaan dan engkau sekalian. Artinya apa? Seseorang ini berkaitan dengan masalah niatnya. Pada tradisinya terkadang ada orang yang dia itu tuh menyembelih hewan kurban. Niatan hati itu menyembelih hewan kurban itu tuh kan bermacam-macam. Ada yang niatnya memang liridaillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada seseorang itu tuh yang dia itu menyembelih hewan kurban, ini kaitannya dengan hewan kurban, niatnya tuh lain. Niatnya lain, misalkan supaya dipandang orang yang kaya, misalkan supaya dia menjadi orang yang kalau kata orang itu tuh mendapatkan tempat di mata masyarakat. Ada yang seperti demikian, kan yang namanya niat kita nggak tahu. Makanya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37 ini bahwa tidak akan sampai daging-daging dan darah-darah binatang kurban itu, artinya pahalanya tidak akan sampai. Yang sampai itu apa? Ketakwaannya. Ketika seseorang itu menyembelih hewan kurban, niatnya tuh apa? Kalau niatnya memang liridaillahi ta'ala, aku ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pahalanya itu akan sampai. Kemudian wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu wa ya'lamuhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad, sekalipun engkau semua sembunyikan apa-apa yang ada di dalam hatimu, ataupun engkau sekalian tampakkan, pasti diketahui juga oleh Allah. Artinya tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput. Di dalam hati kita, misalkan kita ini dalam hati kita ini tergeritik hati, misalkan dalam artiannya kita ada bersuudzon dengan orang lain, misalkan tergeritik hati kita. Orang lain nggak tahu, yang tahu cuma kita. Bukan cuma kita, yang tahu tuh kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ada rasa geritik hati, bersuudzon atau berprasangka buruk, cepat-cepat beristighfar, minta ampun bahwa yang kita lakukan itu adalah dosa. Kemudian hadis yang pertama, wan Amiril Mukminin Abi Hafsah
Wa an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun alaih. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita membacakan hadis ini, Bu, kita bacakan dari Umar bin Khattab di hadapan orang-orang Syiah, mereka nggak mau menerima. Makanya kebanyakannya orang-orang Syiah apabila kayak kitab Riyadhus Shalihin, Bukhari, Muslim misalkan atau riwayat Abu Daud, mereka tidak menggunakannya. Karena bagi mereka apabila itu diriwayatkan oleh para sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Siti Aisyah, mereka langsung menolak. Karena bagi mereka orang-orang Syiah kan mengkafirkan sahabat. Siti Aisyah dikafirkan mereka, kemudian Umar bin Khattab dikafirkan mereka. Itu biasanya masalahnya itu masalah sepele saja, masalah terjadi kesalahpahaman atau terjadi konflik di antara sahabat. Ketika terjadi konflik di antara sahabat, kita sebagai umat jangan ikut-ikutan. Kata Habib Husain bin Alwi bin Aqil, jangan ikut-ikutan terhadap konflik yang terjadi di kalangan sahabat. Itu kan konflik terdahulu itu. Sampai terjadi peperangan, ada perang Siffin kan? Terjadi perang Siffin. Perang Siffin perang antara Ali bin Abi Thalib melawan Siti Aisyah. Yang satu sini teriak Allahu Akbar, ini Allahu Akbar, berperang mereka, mati banyak yang mati. Nah, kemudian siapa di antara mereka, apakah mereka semua masuk neraka? Tidak. Iktikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab Tuhfatur Raghibin disebutkan bahwa mereka semua masuk surga. Karena ini berijtihad, yang satu juga berijtihad. Itu masa lalu sudah terjadi, sudah lumayan lama. Nanti insya Allah kalau habis atau pembahasan kita lanjut, ada kita membahas masalah kitab Tuhfatur Raghibin tentang apa sih penyebabnya sehingga orang-orang Syiah itu berpandangan kayak gitu tuh. Nah, pandangannya kayak gitu, padahal keliru pandangan mereka. Akhirnya apa? Mereka tidak ingin mengambil pendapat-pendapat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, mereka tidak mau. Pokoknya mereka itu tuh kalau meriwayatkan hadis-hadis yang diambil daripada siapa? Diambil daripada semuanya dari Ali bin Abi Thalib atau dari Hasan atau dari Sayyidina Husain. Abu Dzar Al-Ghifari termasuk salah satunya yang mereka ambil. Cuma sedikit aja sahabat yang mereka ambil. Tertera dalam kitab Al-Kafi. Ada dalam kitab Al-Kafi. Nah, itu nama kitab mereka, kitab Al-Kafi. Kalau kita tidak berpandangan seperti demikian. Siapapun yang meriwayatkannya, apabila ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita terima. Itu. Nah, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya suatu amal itu tergantung dari niatnya. Nah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja setiap perkara-perkara itu tergantung daripada apa yang diniatkan. Nah, artinya apa? Apabila kita melakukan amalan, ini salah satu contohnya. Kita melakukan salah satu amalan, apabila niatnya itu tidak benar, maka itu tidak akan mendapatkan pahala. Contoh, seseorang yang dia itu tuh beramalan, anggap misalkan, tapi ini salah satu contoh oknum ya, kita menganggap ini adalah oknum, enggak semuanya kayak gitu. Ada orang yang dia itu tuh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia berupa suara yang merdu. Nah, ketika dia membacakan ayat suci Al-Quran, Masya Allah, merdunya luar biasa, Masya Allah. Nah, cuman apabila di dalam hatinya ada geritik, ada terbesit di dalam hatinya, tidak ada lagi suara yang lebih indah daripada suaraku, hati-hati, maka gugur pahalanya, dia tidak akan mendapatkan pahala. Tapi kita sebagai orang yang mendengarkan tidak boleh bersuudzon. Ketika seseorang itu membawakan ayat suci Al-Quran dengan merdu sekali, kita wajib berhusnuzon. Masya Allah, berarti orang ini diberikan karunia oleh Allah. Kita anggaplah dalam hati kita, oh orang ini Masya Allah memiliki karunia yang luar biasa. Orang yang membacanya harus menjaga hati.
Nah, jadi sama-sama menjaga hati, yang mendengarkan menjaga hatinya, yang membacakan juga menjaga hatinya supaya tidak ada geritik-geritik yang macam-macam. Makanya di sini disebutkan kan, wa inna malikum limri'im manawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang berhijrah itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun karena Allah dan Rasulnya. Nah, ini dikisahkan bahwa ada salah satu sahabat Nabi SAW yang ikut Nabi SAW berhijrah. Jadi ceritanya ikut nih hijrah ke kota Madinah ceritanya. Nah, di antara yang ikut berhijrah itu niatnya lain. Niat dia berhijrah itu ingin kayak gimana ya? Dia tuh bahasa kita tuh naksir dengan seorang wanita. Kalau tidak salah khilaf nama beliau tuh Ummu Qais namanya. Ummu Qais. Memang orangnya luar biasa cantiknya. Jadi sahabat ini ikut berhijrah, niatan hatinya untuk ikut si Ummu Qais itu. Ikut Ummu Qais berhijrah juga. Dan hal ini diketahui oleh Nabi SAW, karena Nabi SAW tidak hanya melihat melalui pandangan zahir, tapi beliau juga melihat melalui pandangan batin. Setiap sahabat beliau, setiap orang-orang yang dekat dengan beliau, beliau tahu apa yang ada di dalam hati orang-orang tersebut. Itu Nabi SAW. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin ayyankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia atau karena keduniaan yang hendak diperolehnya ataupun untuk seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu. Artinya ketika niatnya itu tuh berbeda. Niat dia berhijrah itu bukan liridaillahi ta'ala, tapi karena wanita, maka sesuai dengan apa yang diniatkan. Berpahala atau tidak? Tidak sama sekali berpahala, kata Nabi SAW. Makanya ada hadis Nabi SAW, kalau nggak salah gini, niyatul mukmin khairun min amalih. Niat seseorang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Nah, tapi hati-hati kita dalam memahami hadis ini. Bukan artinya seseorang itu lebih bagus berniat aja daripada melakukan suatu kebaikan. Misal kita mau bersedekah ya, tapi niatan hati ini mau bersedekah, tapi akhirnya nggak jadi gitu. Nah, lebih baik niat daripada kita melaksanakan sedekah tersebut. Tidak seperti demikian. Makanya disebutkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, disebutkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah disebutkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan ada 3 tingkatan niat seseorang ketika dia ingin melakukan amalan kebaikan. 3. Di sini disebutkan yang pertama, seseorang yang dia itu tuh berazam atau dia itu berniat untuk melakukan sesuatu, kemudian dia melakukannya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, seseorang yang dia itu berniat untuk melakukan sesuatu, namun dia itu tidak melakukannya, tidak berbuat. Nah, yang ketiga, seseorang yang dia tuh berniat melakukan sesuatu namun tidak sempat atau tidak mampu untuk melakukannya. Beda ya. Yang kedua tadi itu dia bisa melakukannya tapi dia nggak mau, nggak jadi. Yang ketiga tadi dia mampu untuk melakukannya, dia mau untuk melakukannya tapi dia tidak mampu. Ada ketidakberdayaan untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini disebutkan menurut Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, menurut Imam Al-Haddad, yang pertama yaitu orang yang berniat melakukan suatu amal kebaikan lalu mengerjakannya, maka kepada orang tersebut diberikan pahala mulai dari 10 kebaikan, 700 kebaikan hingga berlipat-lipat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, apabila seseorang berniat melakukan sesuatu kebaikan lalu mengamalkannya, maka Allah Azza wa Jalla akan mencatat pahala di sisinya sebagai perbuatan 100 kebaikan sampai 700, bahkan berlipat-lipat ganda banyaknya. Ada catatannya kami, diambil dari kitab Risalatul Mu'awanah. Artinya apa? Kalau misalkan seseorang itu tuh diberikan oleh Allah sesuatu kemauan untuk melakukan kebaikan, kemudian dia mampu untuk melakukan kebaikan tersebut, maka orang ini diberikan pahala mulai dari berapa tadi? 10 kebaikan sampai 700, bahkan berlipat-lipat ganda. Contoh,
Misalkan kita ambil contoh aja, seseorang ini dia itu tuh memiliki harta sebanyak 2 juta, uang 2 juta, kemudian disedekahkannya ke pondok pesantren. Dia berniat sudah ingin bersedekah ke pondok pesantren atau panti asuhan. Nah, kemudian bismillah tergerak hatinya dan dia pun melangkah untuk melakukannya, diserahkannya uangnya tersebut dan disetorkannya kepada pihak pembangunan panti asuhan atau pondok pesantren tersebut, maka orang tersebut akan diberikan pahala 10 kali sampai 700 kali kebaikan karena dia sudah berniat dan dia melakukan apa yang dia niatkan tersebut. Itu kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, kemudian yang kedua, seseorang yang berniat melakukan suatu amal kebaikan dan mampu melakukannya, dia diberikan oleh Allah niat, di niatnya tuh sudah ada dah tergelitik niat untuk melakukan sesuatu, namun dia tidak melakukannya padahal dia mampu, gak jadi misalkan melakukannya. Contoh, misalkan seseorang niatan dalam hati ini, nah aku mau berziarah besok subuh, mau berziarah, sudah ada niat dah kalau tidak hujan dalam hatinya. Sekalinya besok subuh, hari Minggu subuh tidak hujan dan masa-masanya tuh atau waktunya tuh lapang aja kayak gitu, nah tapi dia nggak jadi ziarah, entah karena malas atau karena apa. Nah, makanya di sini disebutkan, maka kepada orang tersebut diberikan pahala 1 kebaikan saja, 1 kebaikan saja. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang berniat melakukan suatu kebaikan lalu tidak jadi melaksanakannya, Allah akan mencatat pahala di sisinya 1 kebaikan yang sempurna, hanya 1 kebaikan saja. Kenapa? Karena dia sudah memiliki niat yang baik. Dia sudah berniat, niat yang baik sudah. Kemudian niatnya itu tuh tidak terrealisasi. Yang dinilai itu apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Niatnya. Dia tetap mendapatkan pahala, namun dari pahalanya itu tuh apa? Hanya niatnya saja yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, seseorang yang berniat melakukan suatu amal kebaikan tetapi ternyata tidak mampu melakukannya, kepada orang tersebut diberi pahala sebagaimana orang yang mampu melakukannya. Artinya apa? Sama, dilipat gandakan 10 sampai 700 kali kebaikan. Dia punya niat, namun tidak bisa melakukan apa yang dia niatkan. Contoh misalkan, ada orang yang dia itu tuh sudah berniat dah tahun yang kemarin tadi mau melaksanakan ibadah haji. Sudah melaksanakan ibadah haji, niat sudah melaksanakan ibadah haji. Sekalinya apa? Sudah nabung, sudah ada apa ya? Antriannya tuh sudah ada, namun karena COVID-19 tidak jadi, ditunda lagi sampai habis umur, meninggal dunia, tidak sempat melaksanakan ibadah haji. Nah, kata Syekh Ali Goma di dalam ceramahnya, beliau mengatakan nanti orang yang seperti demikian dihidupkan atau dibangkitkan di hari kiamat dan orang tersebut akan terkejut melihat ada pahala menunaikan ibadah haji. Ada pahalanya menunaikan ibadah haji secara sempurna. Jadi bukan cuma sekedar niatnya saja yang diberikan pahala, tapi melakukan ibadah haji secara sempurna. Dia akan terkejut, ya Allah, aku tidak melaksanakan ibadah haji, kenapa ada pahala ibadah haji yang aku terima? Lalu karena kata Allah Subhanahu wa taala, engkau sudah berniat. Seandainya dia itu masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia melaksanakan kan? Tapi pada faktanya Allah mencabut duluan umurnya sehingga dia meninggal dunia terlebih dahulu sebelum merealisasikan apa yang dia niatkan. Maka orang tersebut diberikan pahala sempurna. Makanya salah satu niat kita kan, seperti yang kemarin sudah kami sampaikan, niatkan hati itu. Pokoknya niatkan hati, sengaja aku menuntut ilmu sampai aku meninggal dunia karena Allah Ta'ala. Itu kata guru Fahmi Zamzam, harus diniatkan itu kayak gitu. Supaya apa? Kita tercatat terus melakukan apa? Menuntut ilmu sampai meninggal dunia nantinya. Nah, sampai kita meninggal dunia, kita selalu dicatat melaksanakan apa? Menuntut ilmu terus menerus. Itu yang niatan hati itu, nah, itu yang paling penting. Sengaja aku menuntut ilmu karena Allah, sampai aku meninggal dunia karena Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Haddad, bagi orang
Yang seperti demikian disediakan pahala seperti yang disediakan bagi si pelaku baik dalam hal kebaikan ataupun kejahatan. Tapi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada juga disebutkan kayak gini. Apabila seseorang itu ketika dia berniat melakukan suatu perbuatan buruk. Nah, dia berniat melakukan perbuatan buruk ya. Kemudian dia tidak jadi melakukan perbuatan buruk tersebut, maka dia tidak dicatat melakukan keburukan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada lagi diceritakan kan, ketika seseorang itu tuh berniat melakukan perbuatan buruk, sudah berniat dah nih, misalkan dia ingin mencuri sandal di musola misalkan, ketika mau dicatat oleh malaikat pencatat keburukan, malaikat pencatat kebaikan menahan, stop, nanti dulu, jangan dicatat dulu, dia masih berniat, belum terrealisasi lagi. Nah, ketika dia tidak merealisasikannya, maka tidak jadi, malaikat pencatat keburukan itu tidak jadi mencatat, tidak jadi mencatat. Nah, dalam riwayat lain di dalam Tanbihul Ghafilin juga disebutkan ketika seseorang itu sudah mengambil sandalnya itu, nah sandal orang lain itu diambilnya, maka kata malaikat pencatat kebaikan, stop, jangan dicatat dulu keburukan, siapa tahu nanti berubah niatnya. Ternyata sudah terambil, dibawa, sekali pas terbawa merasa bersalah misalkan, kembalikannya sandalnya itu, maka dia tidak jadi disebutkan mencatat suatu keburukan. Sama salah satu contohnya Pak, misalkan kita ingin melaksanakan, kita sudah azan misalkan, sudah azan, Allahu Akbar, azan sudah kan. Ketika sudah azan, biasanya, bukan biasanya, pada umumnya memang kita diwajibkan apabila azan sudah berkumandang maka harus melaksanakan atau mendirikan ibadah sholat. Nah, apabila tidak melaksanakan ibadah sholat secara langsung, maka kita dicatatkan mendapatkan dosa karena dianggap melalaikan. Dan itu terus dianggap melakukan dosa sampai kita melakukan perbuatan sholatnya tersebut. Jadi ketika kita sudah sholat, waktu kita sholat, nah baru dosa-dosa yang sudah awal mulanya dicatat, itu semuanya dihapus oleh malaikat. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana kalau orang itu berazam? Nah, di dalam kitab Nuruz Zolam disebutkan, apabila seseorang itu dia azan berkumandang tapi dia berazam, azam itu dalam hati niatkan, ya Allah, misalkan sholat isya ya Allah, sholat isyaku kukerjakan dalam waktunya. Maka selama dia misalkan menyelesaikan pekerjaannya, ada sesuatu yang dia lakukan, dia tidak dicatat melakukan perbuatan dosa, tidak dicatat. Nah, lebih bagus apakah kita dicatat melakukan dosa tapi habis itu dihapus, atau tidak dicatat melakukan dosa sama sekali? Lebih bagus tidak dicatat melakukan dosa sama sekali. Makanya kalau adzan berkumandang kita masih di jalan misalkan berazam, biasanya kan kami kan kalau pulang dari kampus itu kan jam setengah enam biasanya itu yang lama, sampai di sini nanggung itu, nah nanggung, kalau mau singgah nanggung karena pakaian harus diganti, otomatis apa, lanjutkan sampai ke rumah. Jadi azan berkumandang teruskan aja perjalanan karena pakaian harus diganti. Walhasil kami berazam biasanya, ya Allah, sholat maghribku kukerjakan di dalam waktunya ketika azan berkumandang. Nah itu namanya azam, azam harus dilakukan. Kalau tidak berazam kita dicatat melakukan dosa terus nih, dan itu nanti dihapus ketika kita melaksanakan sholatnya tersebut. Misalkan kita sholat ternyata di akhir waktu, nah catatan dosa tadi dihapus oleh malaikat, dianggap tidak melakukan dosanya lagi. Tapi lebih bagus apakah tidak dicatat sama sekali atau sudah pernah tercatat? Lebih bagus tidak pernah dicatat sama sekali. Nah itu hadis yang berkaitan dengan masalah niat. Kemudian satu hadis lagi ya. Wa an ummil mu'minina ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqzu jaysul ka'bata fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada segerombolan tentara yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kemudian setelah mereka berada di dalam suatu padang,
Lalu Allah Subhanahu wa taala membenamkan mereka ke dalam tanah. Dan yang dibenamkan itu adalah rombongan, mulai dari rombongan yang pertama sampai rombongan yang terakhir. Lalu Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai terakhir, sedangkan di antara mereka itu ada kalangan orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang, serta ada pula orang yang tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah." Maka Rasulullah SAW menjawab, semuanya itu akan dibenamkan dari yang pertama sampai akhir. Kemudian nanti mereka itu akan dibangkitkan di hari kiamat berdasarkan niatnya masing-masing di dalam kuburnya. Nah, ini salah satu hadis Nabi SAW. Jadi Ka'bah itu kan sudah, kalau dihitung itu tuh beberapa kali pernah ingin dihancurkan, mulai dari masanya Abrahah ya, sampai selanjutnya itu tuh di dalam riwayat hadis Nabi SAW ini. Nah, hadis Nabi SAW ini meriwayatkan bahwa Ka'bah itu pernah ingin dihancurkan oleh segerombolan orang. Nah, kemudian ketika mereka sampai di suatu tempat, suatu tanah lapang, orang-orang tersebut dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kena Pak. Walhasil ketika semuanya itu dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Siti Aisyah bertanya, lah kan di kalangan mereka tuh ada juga orang-orang yang tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Ada juga orang-orang yang mereka tuh cuma sebagai pedagang. Cuma mereka terikut dalam rombongan yang menuju Mekah itu. Nah, kata Nabi SAW, ya mereka semua dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nantinya mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Sama seperti kita. Misalkan contoh kecil aja, tsunami Aceh. Tsunami di Aceh. Itu kan dihabisinya betul-betul habis. Bayangkan saja, seluruh bangunan rata dengan tanah, semuanya dihancurkan. Nah, tsunami itu terjadi tidak lain tidak bukan selain karena faktor bencana alam, itu juga adalah salah satu tanda murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan artinya orang-orang Aceh melakukan seperti demikian, bukan. Nah, teman-teman kami yang di Aceh itu mereka pernah cerita bahwa pelakunya itu sebenarnya orang-orang luar yang mereka tuh di sana, tapi mereka tuh membuat suatu kafe, kemudian tempat prostitusi dan lain sebagainya, sehingga Aceh pun jadi tercemar. Orang-orang luar yang kami dengar itu. Nah, sehingga itu semuanya di bumi hanguskan, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanah. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala bencana itu milih-milih? Artinya orang yang dia ini ahli ibadah, kemudian yang dia ini maksiat, jadi dipilih yang maksiat aja kena, yang ahli ibadah enggak kena. Apakah seperti demikian? Enggak. Semuanya diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara kalangan itu nanti ketika mereka dibangkitkan, ada yang dibangkitkannya itu tuh karena memang dia ini ahli maksiat, ada yang dia ini adalah orang yang taat. Tergantung amal perbuatannya masing-masing. Dalam satu riwayat juga disebutkan, apabila masih ada seorang wali di suatu tempat itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan bencana. Benar, memang ada. Tapi kata Habib Husain bin Alwi bin Agil, apabila walinya tersebut sudah berdoa kemudian memohon ampun kepada Allah, menjadi penyandang balanya, tapi tidak kuat, dalam artian tuh jumlah maksiat dengan jumlah yang taat itu tuh gimana ya, 1 berbanding berapa gitu. Nah, 1 berbanding 100, yang taatnya 1 orang, yang maksiatnya 100 orang, otomatis bahasa kita tuh kalah suara lah. Akhirnya apa? Allah menurunkan balanya. Nah, oleh karena itu ya, yang namanya para wali itu kan, wali, masya Allah, para wali ketika mereka berdoa, yang tidak lain tidak bukan yang mereka doakan tuh apa? Mereka berdoa, ya Allah, hindarkanlah tanah kami, tempat kami berpijak ini, daerah kami daripada bala bencana. Itu pasti doa para wali. Tapi terkadang jumlah kemaksiatan itu lebih banyak daripada doa para wali. Nah, oleh karena itu kita berdoa, selalu kita berdoa mudah-mudahan tempat kita terhindar dari bala bencana. Nah, wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, wallahu alam. Insyaallah nanti di minggu yang akan datang kita sambung kepada hadis-hadis yang selanjutnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram syunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا على كل حال نعوذ بالله من حال أهل النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا فهما استقامة إنك على كل شيء قدير اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جميلنا بالعافية يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله